Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah semata. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayangnya terlimpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kemudian. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Melanjutkan pembahasan beriman kepada hari akhirat, dimulai dari beriman kepada adanya nikmat dan azab kubur, kemudian beriman kepada perjalanan setelah hari kehancuran, dimulai dari hari pengumpulan yaitu yaumul mahsyar, setelah itu yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, yaumul haud, yaumul sirat, yaumul jaza, yang semua itu ada di dalam kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang terakhir, kehidupan yang kedua setelah kehidupan dunia. Kemudian selanjutnya muallif pensyarah dari kitab ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang wal imanu bil yaumil akhiri samaratil jalilatin minha. Keimanan kepada kehidupan akhirat membuahkan, yakni hasil atau membawa dampak kepada buah yang mulia. Di antaranya al-ula, yang pertama, ar-rughbatu fi fi'li ta'ati, yakni harapan atau kecintaan terhadap perbuatan taat kepada Allah Jalla wa'ala, wal hirsu 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum, dan juga harapan atau keinginan untuk mendapatkan pahala pada hari tersebut, yaitu hari akhirat. Jadi ini buah yang pertama dari keimanan kepada kehidupan akhirat. Semangat untuk mengerjakan ketaatan dan harapan untuk mendapatkan pahala di negeri akhirat. Buah yang kedua, ats-tsaniyah, ar-rahbatu 'inda fi'lil ma'siyati, yakni rasa takut terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, khaufan min iqabi dzalikal yaum, dan juga perasaan takut terhadap siksa
yang akan ditimpakan kepada mereka pada hari itu. Ini buah yang kedua. Jadi orang yang percaya kepada kehidupan akhirat bukan hanya sekedar semangat untuk mengerjakan ketaatan, tapi juga ada perasaan takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Dan takut kepada siksa yang akan ditimpakan kepadanya di hari itu. Ats-tsalitsah, yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutahu minad dunya, yakni kabar gembira atau apa istilahnya, harapan untuk orang mukmin terhadap apa yang tidak diperolehnya dalam kehidupan dunia, bima yarjuhu, tentang apa yang diharapkan, min na'imil akhirah, yakni dia mendapatkan kabar atau harapan untuk mendapatkan kenikmatan yang ada dalam kehidupan akhirat beserta pahala-pahalanya. Karena di dunia sebagian manusia itu tidak mendapatkan nikmat. Nah, dia punya harapan besar nanti di akhirat mendapatkan kenikmatan. Jadi seandainya di dunia ini hidupnya sengsara, dia punya harapan besar di akhirat mendapatkan kebahagiaan. Dan memang Bapak Ibu, orang-orang mukmin itu disifati hidupnya di dunia ini dengan keterbatasan untuk mendapatkan nikmat-nikmatnya secara bebas. Karena hidupnya itu bagaikan berada di penjara. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min. Itu ada di dalam Sahih Muslim nomor 2488. Langsung kalau udah dapat dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, dunia penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu bagai penjara bagi orang-orang mukmin. Wa jannatul kafir, akan tetapi dia bagikan surga bagi orang-orang kafir. Maka kehidupan akhirat itu tasliyatul mukmin, sebagai penghibur hati orang-orang mukmin. Jadi ada dihibur hatinya. Ya wis kon umpama nang donya melarat, muga-muga nang akhirat suke. Umpama kan nang donya elek, muga-muga nang akhirat ganteng. Kalau di akhirat bahagia, mendapatkan surga di akhirat, kaya atau tidak? Kaya. Ganteng apa tidak? Hah? Nggak ada orang jelek di akhirat. Semuanya ganteng. Jadi keimanan kepada negeri akhirat itu
buahnya adalah sebagai penghibur diri bagi orang-orang yang belum dapat nikmat di dunia. Apa keinginan yang ada di dunia ini tidak tersampaikan, ya. Sing nang dunya kurung sempat duwe bojo, harapannya kalau di akhirat nanti dapat apa? Ya ada harapan di akhirat. Karena ada orang-orang yang di dunia ini sampai mati belum dapat jodoh. Terutama wanita. Wanita. Banyak nggak perawan-perawan tua sampai mati? Banyak. Kalau dia beriman kepada negeri akhirat, dia memiliki harapan besar bahwa kehidupan akhirat itu akan memberikan ganti dari apa yang telah dulu terlewatkan. Nang junyo ka iso ngrasakno mangan enak. Nang surga dia berharap nggak untuk mendapatkan mangan enak? Iya. PT. Kau usah ngenteni nang gone surga nang kene iso. Di surga itu makanan pertama kali yang dimakan oleh ahli surga itu jarang dimakan oleh orang pada umumnya. Apa itu? Hah? Yaitu hati ikan paus. Itu welcome foodnya. Kalau di hotel itu kalau kita menginap ada drink apa? Welcome drink, ya, minuman selamat datang. Begitu customer datang ke hotel, di lobi dijamu dengan minuman, ya, segar. Di surga juga begitu, ada welcome food, makanan selamat datang bagi ahli surga, yaitu lembu surga dan hati ikan paus. Lembu. Kalau lembu memang umum di dunia, tapi ini lembu surga. Di dunia ini mungkin sapi atau lembu yang mahal itu apa? Limosin, bukan. Makanannya aja khusus itu, harganya khusus. Ya, nggak tahu. Holiko, keping nero, kan gak ada holiko. Brosengan holiko, larang kita gini 600.000 stok stick. Kenapa? Karena sapinya ini dimakani apa, Pak? Dimakani makanan khusus. Surabaya ada holiko. Ayo kapan-kapan. 600. Loh itu loh Tegal Sari ada loro ini. Seandainya ada ya yang namanya sapi itu apa namanya enak larang ya, tapi tidak ada bandingannya dengan sapi yang ada di mana? Di surga. Lembu surga. Ya. Dan juga hati ikan paus. Meskipun ikan paus ada di dunia ini, sopo sing arep golek? Ya. Sopo sing arep mancing iwak paus kon durung mancing wis dimplok dhisik. Ya. Makanya nanti di surga itu diberikan hati ikan paus. Nah, Yahudi ini enggak serantan. Timbangane gak oleh nang surga. Makanya hobinya orang Yahudi berburu ikan paus. Sehingga apa? Hari Sabtu ditinggalkan, padahal hari khusus mereka untuk ibadah. Ditinggal loh. Akhirnya di Sabtu jadi bedes. Wes bedes belek bisa. Ini Yahudi. Gara-gara meninggalkan hari Sabtu apa? Golek iwak. Iwak apa sing digolek? Tutup petik, sepat, bukan. Ikan paus yang dicari. Mungkin dia ngerti ya bahwa di surga itu welcome foodnya adalah
hati ikan paus timbangane gak oleh nang surga wis tak disiki ae. Jadi itu nikmat-nikmat yang ada di akhirat itu kita harapkan apa yang tidak kita bisa dapatkan di dunia. Nang dunia kepengin duwe mobil tak keturutan. Ate sing diarepno mobil Ferrari, Lamborghini, ya wis enteno ngono kok nang akhirat. Gak syukur buanter kon sak mombole. Ya. Ngawang langsung ya. Silakan di surga mau minta apa saja. Kepengin duwe bojo wayu kaya artis gak keturutan. Ya wis. Bojo wis situ apa gak tega ngomong misale ngono ya wis elek megelno ati ya tapi gak oleh dipegat wong gak ono alasan ya gak boleh ya apa maneh dieman-eman ya sano anake kok keleleran. Harapannya kan pengennya dapat istri yang baki bidadari. Ya sudah harapkan di akhirat nanti. Makanya keimanan kepada negeri akhirat itu menjadi apa? Hiburan bagi orang-orang beriman di dunia ini yang tidak mendapatkan nikmat-nikmat dunia sebagaimana orang kafir. Orang kafir bebas kan kepingin apa? Cuman mereka tidak bisa lepas dari ketetapan takdir. Padahal orang kafir itu surganya di mana? Di dunia. Tapi ono wong kafir soro. Enten apa mboten? Iya, wis surga soro pisan ya kan. Nanti di akhirat tambah soro. Enggak soro tok ya, menderita. Di sini bedanya antara orang mukmin dan orang kafir. Waqad ankara al-kafirun al-ba'tsa ba'da al-maut za'imina anna dzalika ghairu mungkin. Dan orang-orang kafir mereka telah mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian. Mereka beranggapan bahwasannya yang demikian itu tidak mungkin terjadi. Wa hadza az-za'mu batilun dalla 'ala butlanihi asy-syar'i wal hissi wal 'aqli. Dan anggapan ini sangat batil, sangat keliru. Dan hal ini ditunjukkan atau dibantah kebatilannya dari beberapa segi. Pertama, menurut pendekatan syar'i. Yang kedua, pendekatan al-hissi, indrawi. Dan yang ketiga, pendekatan al-aql, yaitu akal. Jadi menurut tiga pendekatan ini, anggapan bahwa kebangkitan setelah kematian itu tidak mungkin dibantah. Pertama, amma syara'. Adapun menurut syariat dibantah anggapan mereka itu. Faqad qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taghabun, surah yang ke-64, yaitu pada ayat yang ke-7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima
latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, memang demi Rabbku benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Za'amal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan dengan keyakinan dan anggapan allai yub'atsu, bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan dari kuburnya. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, bala, memang, wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan di dunia ini. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Maksudnya sangat mudah Allah membangkitkan manusia itu dari kuburnya. Waqad ittafaqat jami'ul kutubis samawiyyati 'alaihi, dan telah sepakat seluruh kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada para nabi dan rasul, semuanya sama. Di dalamnya berisi keimanan kepada yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Zabur, Taurat, Injil, apalagi Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, Suhuf dan kitab-kitab ini semua berisi salah satunya yakni keimanan kepada kehidupan, yaitu setelah kematian. Wa ammal his, adapun dalil secara indrawi, faqad arallahu ibadahu ihya'al mauta fi hadhihi dunya. Allah tabaraka wa ta'ala telah menunjukkan kepada para hamba-hambanya tentang kehidupan setelah kematian di dalam kehidupan dunia ini. Wa fi suratil Baqarah, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, khamsatu amthilatin ala dzalika wa hiya, ada 5 cerita atau kisah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dalam sejarah kehidupan ini manusia itu diberikan atau ditunjukkan bukti-bukti bahwa Allah itu mampu menghidupkan setelah mematikan. Al-mithalul awwal, contoh yang pertama, kaum Musa hina qalu lahu, yaitu kaumnya Nabi Musa ketika mereka mengatakan kepadanya, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak akan beriman sebelum kami melihat Allah terang-terangan. Buka Al-Baqarah surah kedua, yaitu ayat yang ke-55 insyaallah, ya. Ya, 55 dan sampai 56. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min
ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan tenang. Karena itu kamu bersabar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Iya. Jadi mereka, orang-orang Bani Israel, kaum Nabi Musa ini, istilahnya apa ya? Jarak, cari wong gini. Sudah dikasih nikmat masih kurang gitu loh. Sampai kepada puncaknya pengen melihat Allah. Padahal melihat Allah ini memang kenikmatan, tapi belum waktunya. Ketika manusia hidup di dunia ini belum waktunya melihat Allah dengan mata kepala. Nanti ada saatnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa melihat Allah itu nanti akan terjadi ketika manusia itu berada di surga. Dalam riwayat yang lain, ketika di padang mahsyar bagi orang-orang mukmin 2 kali, di mahsyar dan di surga. Jadi dalam kehidupan dunia ini belum pernah ada orang yang melihat Allah terang-terangan. Jadi Yahudi ini memang apa? Istilahnya betik ya. Saking betiknya ini sudah dikasih nikmat, diselamatkan dari Fir'aun, diseberangkan di Laut Merah, ya. Dikasih makanan dari langit, manna wassalwa. Tapi dia minta lebih dari itu. Sementara belum pernah ada nabi dan rasul sebelumnya yang pernah melihat Allah. Maka sebagian dari mereka akhirnya bersama-sama Nabi Musa di Gunung Tursina, yaitu sekitar 40 orang kalau tidak salah, di situ dijelaskan dalam tafsirnya. Mereka minta supaya apa? Melihat Allah dengan terang-terangan. Akhirnya mereka dimatikan oleh Allah. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Kami apa? Akhirnya karena itu kamu disambar dengan halilintar, ya. Mati. Dan yang mati ini bukan seluruhnya, sebagian. Supaya apa? Supaya yang lain ini melihat teman-temannya mati dalam kondisi menggenaskan. Jedar! Mati. Iku durung sing asli. Ya, koncoku mati. Yang lain itu melihat betapa dahsyatnya kematian itu. Ya. Nah, setelah itu Allah bangkitkan, hidupkan kembali. Setelah hidup, seneng, oh alhamdulillah, kon urip akhirnya. Nah, yang tadi belum mati, maka halilintar kedua datang, wah, mati, lu gantian mati. Antum lihat dalam tafsirnya, mereka gantian matinya. Supaya apa? Supaya temannya yang hidup ini menyaksikan dahsyatnya kematian mereka itu. Tersambar halilintar. Gimana kira-kira tersambar halilintar? Kena beledek ya apa? Iya. Makanya di sini disebutkan apa? Wa antum tanzurun. Sedangkan kamu menyaksikan. Kalau seandainya langsung dimatikan semua, ono sing delok enggak? Enggak ono sing nyaksikan. Makanya di sini Allah katakan sedangkan kamu menyaksikan. Makanya diterangkan dalam tafsir, mereka ini matinya gantian. Supaya yang belum mati merasakan betapa dahsyatnya teman-temannya yang mati. Nah ini contoh pertama tentang yakni apa? Menghidupkan sesudah mematikan. Summa ahyahum
Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala mukhatiban Bani Israil. Kemudian mereka dihidupkan, dan yang demikian ini sebagaimana Allah katakan, yakni kepada Bani Israel, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah itu kami bangkitkan, dihidupkan, benar-benar hidup ya, sesudah kamu mati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Lu ngene sik gorong syukur Yahudi. Engkau gawe resek lagi nanti. Gawe kekacauan lagi. Ya. Itulah pelajaran buat kita semua agar jangan sampai perbuatan-perbuatan al-Yahud ini diikuti. Al-mithalul tsani, yaitu contoh kedua, fi qissatil qatil, yaitu kisahnya orang yang terbunuh, alladzi ikhtasama fihi Banu Israil, di mana setelah itu mereka bersengketa tentang siapa yang telah membunuhnya. Orang-orang Bani Israel ini ribut gara-gara ana wong mati. Lah sing dipateni iki warisane akeh. Sopo iki sing mateni? Ya. Fa amarahumullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala memerintahkan mereka ayyadbahu baqaratan, agar mereka menyembelih sapi betina, fayatribuhu bi ba'dihha, dan memukulkan kepada orang yang mati itu sebagian dari potongan tubuh sapi itu. Supaya apa? Supaya orang ini hidup dan memberitahukan siapa yang membunuhnya. Ini bisa terjadi atas izin siapa? Allah, dan Allah yang memerintahkan gitu. Liyukhbirahum biman qatalahu, untuk mengabarkan kepada mereka tentang siapa yang membunuhnya. Wa fi dzalika yaqulu Allah Ta'ala, dalam perkara ini Allah Ta'ala berfirman, ini ceritanya panjang ini ya. Al-Baqarah mulai ayat berapa ini? Di sini hanya dipotong ya. Di sini ayat 72 73. Coba sekilas saja. Gak usah nanti biar gak lama, antum baca terjemahannya. Ya, tidak saya tampilkan nanti lama. Wa il qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadba'u baqarah. Ayo. Oh iya, gurung tak sebut ayat. Ya, ayat 67 kalau nggak salah itu awalnya. Di sini disebutkan 72 73. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ayat berapa? 67, silakan. Iya, sudah finalnya. Ini di sini disebutkan finalnya. Ini kita lihat kisahnya ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apa kata mereka? Apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Qalu atattakhiduna huzwa. Kon niku guyon Musa yo. Kon niku apa? Ngelokno aku kon, ngelek-ngelekno aku kon. Ya. Kau lecehkan kami ya. Maksudnya apa? Karena Pak, Bani Israel dulu itu pernah cinta kepada patung anak sapi. Jadi kecintaan mereka kepada anak sapi atau kepada sapi itu luar biasa, sudah merasuk ke dalam dirinya. Begitu Nabi Musa memerintahkan supaya menyembelih ekor sapi betina, menyembelih seekor sapi betina, ngamuk. Kon lah ngerti nih aku cinta nang sapi, kok kon aku mbelih sapi kok. Jadi seakan-akan begitu, makanya mereka membantah Nabi Musa.
Atattakhiduna huzwa. Kon niku guyonan ta? Kon niku ngelokno aku kon. Dijawab oleh Nabi Musa. Apa katanya? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Terus mereka menjawab, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Iya, karena yang memerintahkan adalah Nabi dan Rasul, mau tidak mau mereka terpaksa harus melakukan. Tapi mereka itu enggan, ogah-ogahan. Wong aku cinta ambil sapi kok malah kok beli sapi. Akhirnya dia cari cara untuk menghindar dari perintah ini. Nyari alasan. Nyari alasan. Sehingga apa? Selalu mereka ini bertanya tentang spek. Apa spek? Hah? Ya, spesifikasi. Speknya apa? Spesifikasinya gimana? Ini. Mereka mengatakan apa? Qalu atattakhid. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, mohonkan kepadamu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betinanya itu seperti apa gitu. Seandainya mereka itu begitu diperintahkan menyembelih sapi betina, pokoknya sapi wedok. Beres kan? Beres. Iki enggak ini. Ya, keminter. Gak keminter menek, kemelin. Ya. Tanya macam-macam. Akhirnya Allah diminta oleh Nabi Musa untuk menerangkan tentang itu. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, apa katanya? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Iya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikr. Sapi betina yang tidak tua, tidak muda. Tambah bingung ya. Tambah sorong nggak goleki. Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Yaitu pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, wis pokoknya pertengahan antara tua ben nom, wes kerjano, aja kakean takok. Kalau bahasa kita, sik ngeyel. Karena memang tujuannya ini dia itu menghindar dari perintah Allah ini. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Apa katanya? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Warnane apa Musa? Iki wis nemu, gak tuwa, gak nom, kemampu. Tapi warnane apa warnane? Tanya lagi yang kedua. Nabi Musa minta lagi munajat kepada Allah. Diturunkan wahyu akhirnya, diberitahu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Apa katanya? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Iya. Kepingin terus sapi nih ku kuning tua, warnanya koyo emas. Jadi sapi warnanya kuning, kuningnya kuning seperti apa? Seperti emas kuningnya. Ono enggak kira-kira?
Wangel akhirnya golek mumet dia. Mencari kemana-mana. Yo gara-gara dhek dhewe. Iku contoh takok tambah nyorokno awak dhewe. Mestinya orang itu kalau diperintah oleh Allah jangan banyak tanya. Sami'na wa ata'na, langsung pokoknya sapi wedok selesai. Bulanan, bu gede, bu cilik, bu nom, bu tuwa, ya kan? Bu ireng, bu pote, bu blonteng, ya kan? Pokoknya sapi wedok selesai. Ini contoh. Orang Yahudi itu karakternya seperti itu. Akhirnya mereka nyari susah sekali, nggak dapat. Dan akhirnya apa? Dapatnya warna kuning itu harganya mahal. Lo itu masih cari lagi ciri-ciri ini apa mana iki wis nemu iki. Iki wis nemu konenge delok nyenengnya koyo emas mlaku, ya kan? Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Apa kata Allah? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabb-Mu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapatkan petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Memang ditakokno supaya tambah soro, cek tambah gak nemu, cek tambah gak dombele. Itu tujuannya. Akhirnya dia mau gak mau mencari sapi itu. Diterangkan lagi oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalulun tuthirul ard wa la taskil harth musallamatun la syiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqqa fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Apa kata Allah? Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Gak tahu dikai bajak sawah, tambah soro, ya kan? Tidak pernah dipakai apa lagi? Dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Wis pokoknya gak dikai nyambut kawin. Bahkan tidak apa? Tidak cacat. Musallamatun, tidak cacat. La syiyata fiha, tidak apa? Tidak ada belangnya. Tidak ada belangnya, nggak cacat, nggak belang, berarti mulus, kuning mulus. Ya. Lantas apa? Qalu al-ana ji'ta bil haqq. Sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya itu. Kemudian apa kata mereka? Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Kenapa? Regane larang. Istimewa. Tahu nggak harganya? Halo, berapa harganya? Harganya adalah emas sepenuh kulitnya. Berarti ini ono emas ditemplekno nang kulite sampai penuh baru iku regane. Piro kira-kira? Hah? Emas sepenuh kulitnya. Hah? Kiloan apa? On-onan. Bisa kintalan ini. Tapi karena yang mati ini orang kaya raya, warisannya akeh, ya kan? Sopong kok sing oleh warisan ini? Padahal ada ahli warisnya satu. Ada satu ahli warisnya, tapi orang-orang nggak suka dengan keburukan perangainya. Memang nek tibonang wong iki. Iki sapa sing mateni kok dhisik? Ini ahli warisnya ini kepingin sebetulnya dapat warisan ini.
Tapi orang ribut, ada yang nggak suka kepada ahli warisnya, ada yang berharap dia mendapatkan warisan itu dari ahli warisnya. Kenapa? Bolo, saling boloi ahli waris. Ada yang nggak suka dengan perangainya. Ternyata yang membunuh itu apa? Yang membunuh adalah ahli warisnya. Makanya dalam ilmu waris, ya, ahli waris yang membunuh orang yang mewariskan hartanya itu mahjub, dia terhalangi dari mendapatkan warisan. Aku rek siji-siji ni ahli waris, dunyane wong iki akeh, dunyane wong tuaku akeh, tapi gak mati-mati. Aku butuh duwe iki rek. Ya. Ya apa iki carane oleh warisan iki? Aku siji-siji ni ahli waris, wis tak santet ae cik mati misalnya. Kalau dengan cara seperti ini, tahu atau tidak? Nggak tahu. Tapi hakikatnya dia berhak nggak terhadap warisan itu? Tidak berhak, ya. Yang terhalangi mendapatkan warisan di samping orang yang beda agama, ya, ini menurut hukum syariat Islam, yaitu orang yang telah membunuh orang yang mewariskan hartanya itu. Dia terhalangi dari mendapatkan warisan itu. Artinya dikeluarkan dari orang-orang yang tidak mendapatkan hak. Nah, harganya mahal, mau tidak mau akhirnya dibeli. Setelah itu disembelihlah sapi betina ini, dan sebagian tubuhnya diperintahkan untuk dipukulkan di orang yang mati ini. Kemudian Allah katakan, ya, lanjut. Hah? Wis mari. Lewat. Iya, silakan azan dulu.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, setelah disembelih sapi betina itu, kemudian sebagian dari tubuhnya dipukulkan di mayat itu, ya. Ayat 72 ya. Faqulna dribu bi ba'diha. Oh iya, 72 dulu. Wa il qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Iya, Allah akan membuka tabir siapa pembunuh yang sebenarnya, karena terjadi kekacauan ya ketika itu, saling menuduh. Sementara dia punya kepentingan terhadap kematian orang ini. Wallahu a'lam. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah? Faqulna daribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Apa kata Allah? Lalu Allah berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Iya, jadi sapi betina itu hanya perantara. Jadi Allah menghidupkan orang yang mati itu melalui perantara perintahnya. Ketika orang itu mentaati perintah Allah, memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah akan menghidupkan orang yang sudah mati sesuai dengan harapan orang-orang yang bersengketa tadi itu. Sehingga ini merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada saat itu. Tidak disebutkan secara rinci bagian tubuh mana yang dipakai untuk memukul. Busi kile, busi rai, ya kan? Bu buntute, wallahu a'lam. Yang jelas itu disebutkan sebagian dari tubuhnya. Dan setelah itu mayat itu hidup. Tapi jangan digambarkan hidup tangi, ya. Kemudian ngomong fulan bin fulan, wis ya aku tak mati maneh. Enggak. Kenapa? Karena yang diharapkan di sini informasi. Informasi ini dari mana? Hah? Dari siapa informasinya? Dari orang yang mati. Yang dibutuhkan itu matanya, telinganya, mulutnya atau tangannya? Hah? Mulut. Jadi seandainya mata tidak terbuka nggak masalah. Yang penting ngomong, nggak harus melek terus ngomong, ya kan? Masih ombek merem nggak apa-apa. Dan nggak harus bangun, meskipun nggak bangun tapi tetap berbaring, merem, ya kan? Tapi mulutnya ngomong fulan bin fulan. Ketika dimati, sopo sing mateni awakmu? Fulan bin fulan. Selesai. Nggak harus ngomong, kemudian diterangkan sing mateni, iya aku dipateni. Jam-jam ini, ambek ini carane, tidak diterangkan secara rinci seperti itu. Tentu di sini yang diharapkan yaitu apa? Informasi siapa pembunuhnya. Dan itu cukup dengan Allah menghidupkan orang ini dengan berfungsinya apa? Cukup dengan berfungsinya mulut saja, itu sudah cukup memberikan informasi siapa pembunuhnya. Tidak perlu fungsi-fungsi indera yang lainnya. Dan inilah contoh dalam Al-Quran tentang kisah di mana Allah Jalla wa'ala menghidupkan yaitu orang yang sudah mati. Tapi dengan syarat-syarat tadi itu ya, dipenuhi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini ujian buat Bani Israel. Dan ini menunjukkan betapa karakter mereka ini memiliki kedurhakaan yang luar biasa. Wallahu a'lam. Baik, mungkin ini insyaallah nanti al-mithalul tsalits sampai dengan al-mithalur rabi' wal khamis insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya berikan waktu. Monggo. Ya, silakan. Kalau masalah Asmaul Husna, nama-nama itu. Ya, kadang-kadang itu kan ada dipakai nama
logo, brand, merek. Ada satu katakan di daerah Jawa Barat, kalau untuk nama-nama nabi, nama jalan, ada jalan nama jalan Rahman, itu tidak apa-apa kan? Itu bagaimana? Iya. Ada satu lagi pendapat, satu lagi yang katakan kalau ditambah al, alif lam, mutlak itu. Ya, justru Asmaul Husna itu ketika nama itu ada lam takrif. Ya, ada lam takrif atau al takrif itu menunjukkan makrifat. Makrifat di situ yang dimaksud yaitu Allah. Makanya beda antara Ar-Rahman, Ar-Rahim dengan menggunakan alif lam takrif atau al takrif dengan tanpa menggunakan alif lam. Ya. Contoh Rauf atau Rahim. Kalau Ar-Rahim itu Allah. Tapi kalau Rahim itu nama lain dari Rasulullah. Karena Rasulullah punya nama lain Rauf dan Rahim. Kalau Ar-Rauf Allah. Kalau Ar-Rahim Allah. Tapi kalau Rauf dan Rahim itu Rasulullah. Buka Muslim nomor 2168. Muslim 2168. Silakan baca. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari bapaknya radhiyallahu an, katanya Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Aku mempunyai beberapa nama. Iya. Li asma. Aku memiliki beberapa nama. Apa saja? Disebutkan di sini ada 7 ya namanya. Silakan. Aku bernama Muhammad. Ana Muhammad. Nama ini terkenal di bumi. Terus yang kedua. Aku bernama Ahmad. Wa ana Ahmad. Dan aku bernama Ahmad. Nama itu terkenal di langit. Ahmad. Makanya dalam Quran disebut Ahmad. Juga ada Muhammad. Yang ketiga. Aku bernama Al-Mahi. Al-Mahi. Mimnya panjang. Mahi. Artinya penumpas. Yamhullahu bihal kufri. Apa katanya? Di mana Allah menumpas kekafiran karenaku. Di mana Allah menumpas kekufuran karena aku. Yang keempat, aku bernama Al-Hashir. wa ana al-hashir. Haknya panjang, hashir. Artinya pengumpul. Maksudnya di mana Allah SWT mengumpulkan manusia atas risalahku. Yukshirun nasa biqadamayya. Di mana Allah mengumpulkan manusia atas risalahku. Karena Rasul diutus untuk seluruh alam ini. Bukan hanya satu suku, satu bangsa. Seperti nabi-nabi sebelumnya hanya khusus bangsa-bangsa tertentu. Kalau nabi, yakni apa? Yakni ila kafatan linnas, kepada seluruh umat manusia. Bahkan apa? Rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam, bukan hanya manusia, termasuk jin harus ikut nabi. Baik. Hashir. Yang kelima. Dan aku bernama Al-Aqib. Al-Aqib artinya penutup. La nabiyya ba'di, artinya di mana tidak ada seorang jua pun lagi nabi sesudahku. iya. Kemudian dan sesungguhnya juga aku oleh Allah diberi nama Rauf. Bukan Ar-Rauf ya. Dan penyantun, dan Rahim, penyayang. iya. Wa ana Rauf wa Rahim. Dan aku adalah Rauf, penyantun, wa Rahim, penyayang. Inilah nama Allah, nama Nabi Muhammad, yaitu Rauf dan Rahim. Di sini tidak ada lam ta'rif. Kalau ada lam ta'rif berarti itu nama Allah. Dan tidak boleh seseorang itu memakai nama Asmaul Husna untuk manusia, ya. Adapun untuk jalan, untuk benda, bahkan itu tidak ada contoh dari Nabi.
Ya kan? Tidak ada contoh dari Nabi untuk jalan, untuk nama sebuah benda, ya kan? Jangan. Nanti apa? Nanti disitulah terjadi penghinaan terhadap Allah Jalla wa'ala. Termasuk nama brand, ya kan? Kecuali memang itu adalah apa? Nama-nama di antara nama-nama yang mulia, seperti Baitullah, ya kan? Tapi kalau benda, kita punya merek minuman, kemudian disebut di sini Al-Quddus, ya. Artinya apa? Suci, padahal gawe ini gak karu-karuan. Ya, di sini campuran macam-macam, jangan. Kalau memang niatnya seperti itu, kecuali tidak pakai al tadi itu, Al-Quddus, tapi apa? Kudus. Makanya nek jenang Kudus gak apa-apa. Tapi kalau ada di situ Al-Quddus itu berarti nama Allah. Ada nggak merek itu? Jenang apa? Nah itu. Ya. Kalau pakai nama manusia harus depannya dikasih Abdun. Iya, boleh pakai Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Malik, Al-Quddus, tapi apa? Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdus Salam. Ada Abdun di depannya. Dan itu pun kalau memanggil harus lengkap. Abdurrahman, ya kan? Abdurrahim. Jangan manggil Abdullah, dola. Abdullah itu apa? Hamba Allah. Jangan dipanggil lain. Abdurrahman, kadang dipanggil apa? Dudung. Apa arti ini dudung? Ya, Derahman, kadang-kadang gitu. Ya, Derahman, Abdurrauf, begitu panggil yang lengkap gitu. Itu etika di dalam memanggil. Jangan sampai disingkat-singkat. Karena kita senangnya suka menyingkat-nyingkat. Abdullah, bahkan ada yang manggil bukan dola, apa sidul. Ya kan? Sama seperti Muhammad itu bagus, tapi manggilnya jangan mat, jangan. Ya kan? Panggil, ya Muhammad, jangan mat. Ya kan? Bukan, mat itu bahasa Arab artinya panjang. Kan ya, mat tobi'i, mat aridelis sukun, mat itu artinya panjang. Lah itu lo mat, dawa. Muhammad yang lengkap begitu panggilnya. Wallahu a'lam. Jadi Rauf aja boleh, Rohim boleh. Tapi ini nama lain Rasulullah. Dasarnya surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rauf, rahim itu nama lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, kalau itu bukan, ya itu bukan menghidupkan orang yang mati kalau itu. Ya, itu hipnotis. Maka jangan sampai kita ikut banyak acara-acara yang di situ sebetulnya adalah hipnotis dengan bahasa-bahasa ilmiah diramu, ya, namanya hipnoterapi, terapi hipnotis, ya, atau hypnoselling, bagaimana menjual produk dengan cara hipno, ya. Seorang orang marketing ini butuh ilmu hypnoselling supaya apa? Orang tertarik dengan produk knowledge yang disampaikannya sampai close akhirnya, ya kan? Nah, ini cara-cara pendekatan kepada sihir. Sebaiknya jangan. Pokoknya nyerempet-nyerempet jangan. Walaupun itu diilmiahkan, ya. Walaupun itu ilmiah betul, tapi kalau sudah kata-kata hipno, ya, hipnoterapi, hipno ini, hipno itu dan sebagainya, sudah tinggalkan. Pakailah cara-cara yang diajarkan oleh yakni Allah dan Rasulnya, diterapkan oleh para sahabat Nabi. Sudah nggak pakai pendekatan-pendekatan seperti itu. Ini. Jadi kadang dipakai untuk tujuan-tujuan jelek.
Ya, salah satu cabang dari hipnotis itu adalah orang umumnya bilang apa? Kendam. Ya, dikendam, wis lali ya. Iya. Orang dikendam itu bisa ngomong. Kenapa? Dia memanfaatkan apa? Yaitu alam bawah sadar seseorang. Yang akhirnya apa? Dia buka aibnya. Itu kan termasuk membuka aib itu. Di samping itu cabang dari sihir, ya, itu membuka aib orang. Makanya kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal seperti itu. Saya sarankan seilmiah apapun, pokoknya hindarkan. Pokoknya sudah ada subhat di situ, sesuatu yang tidak jelas sudah jauhi saja. Ya. Dan ojo delok tayangan-tayangan ngono. Ya kan? Lapon delok uyaku niku. Wes, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.